Sebenarnya ada 2 mazhab. Oh, udah mazhab. Oke, mazhab yang pertama dulu nih. Mazhab yang pertama itu mazhab yang dikunci. Mazhab yang kedua itu mazhab yang nggak dikunci. Tapi saya penganut mazhab yang Mutu Podcast, informatif, inspiring, and fun. Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Bener banget. Jejak digital itu semuanya untuk konsumsi publik. Meskipun akun kita di privat, ada di private. Tapi kan tetap ada orang yang ngelihat. Iya, benar-benar. Dan ada juga sekarang teknologi screen recorder, screenshot dan lain sebagainya. Ketika itu sudah ditangkap layar, tangkap video dan lain sebagainya, itu diunggah ke media sosial, juga kan sudah nggak jadi private lagi. Jadi makanya dengan memikirkan apa yang kita posting itu sebenarnya melindungi diri kita sendiri sebenarnya, melindungi privasi kita, melindungi keluarga kita, melindungi teman-teman kita dan melindungi semuanya. Jadi gitu bukan hanya diri kita gitu. Jadi bukan hanya diri kita dan masa depan kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu sih Mbak. Ya berarti harus benar-benar dipikirkan ya. Iya, kalau mungkin bisa dilihat seperti contohnya kasus Gisel. Yang kemarin sempat hangat. Sebenarnya itu juga bukan kemauan Gisel juga ya, karena kan ada pihak yang memang sengaja menyebarkan dan juga Gisel dan rekannya juga sebenarnya nggak mau seperti itu. Tapi kan ya itu kan aslinya kan itu privat, untuk privatnya Gisel dan rekannya. Tapi ketika di tangan orang yang salah, akhirnya dimanfaatkan, diunggah di media sosial. Nah, imbasnya kemana? Nggak cuma ke Gisel kan, ke orang yang terutama ini ke Gisel sih, gak ke Gisel, akhirnya ke anaknya juga, ke keluarganya, bahkan ke mantan suaminya juga. Dan keluarga mantan suaminya juga. Dan semuanya kan. Nah itu sebenarnya kadang hal-hal yang seperti itu yang harus jadi pelajaran kita. Kadang tidak terfikirkan. Kadang kan tidak terfikirkan sampai seperti itu kan Mbak. Karena kita lihat itu urusan orang lain. Padahal bisa saja kejadian seperti itu terjadi di diri kita sendiri atau di lingkungan kita gitu loh. Itu ya nggak kita paling nggak itu kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran lah ya dari masalah orang lain, nggak cuman judgement atau juga menghujat ya. Karena sekarang itu jempol itu lebih tajam daripada lidah Mbak. Oh iya benar-benar ya, jempol lebih tajam daripada lidah. Be careful. Jadi saya bayanginnya tuh jadi gini Mas. Misal aku bayangin sekarang ini aku belum terkenal ya misal. Terus ternyata aku tidak memikirkan sebelum aku posting. Aku mau posting sesuatu yang memalukan. One day misal aku jadi influencer yang terkenal banget. Terus sesuatu yang memalukan ini ternyata diulik nih ya sama seorang. Nah, aku mikirnya sampai segitu sih ya pada akhirnya. Nah, kalian juga kayak gitu guys. Jadi harus mikirnya sampai segitu. Siapa tahu besok kalian jadi menteri apa? Ternyata masa lalu menteri ini ternyata pernah kayak gini. Nah, itu kan imbasnya kayak gitu ya. Kayak sekarang ya sebelum media sosial booming pun kalau seumpamanya dulu nih ada seorang jadi public figure atau menteri, itu kan pasti dikulik-kulik Mbak. Iya benar. Terus sampai foto masa kecilnya dimunculkan. Iya benar banget. Apalagi sekarang ada media sosial. Kalau dulu mungkin cuma TV atau majalah atau koran, tapi sekarang ada media sosial yang bisa langsung nyebar segitu cepatnya. Itu sih, jadi memang kita harus berhati-hati banget untuk posting di media sosial. Pikirkan segala hal. Oke. Gitu. Ya, penting banget ya. Efeknya ataupun manfaatnya. Ya. Ini sebenarnya pengalaman saya yang kemarin Mas. Jadi kita itu lagi booming sinetron itu loh ya, Mas Aldebaran. Nggak tahu mungkin ya Mas, ini lagi booming di anak-anak juga. Itu saya juga sebagai seorang netizen, saya tuh cari dulunya gimana ya. Nah, kita harus difikirkan juga ya ternyata ya. Benar sekali. Oke Mas, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, anak-anak ini kan kita di sekolah itu ada kayak kewirausahaan gitu ya. Jadi anak-anak itu juga diajari kayak jualan, dan alhamdulillah anak-anak ini juga ternyata sudah punya banyak jualan. Ada yang jualan kerudung, apalagi makanan. Jadi kita guru-guru itu sering beli ke anak-anak, dan juga sering juga anak-anak itu jualannya itu kalau ada di samping sekolah kita ini kan ada pasar ya, pasar Legi namanya. Jadi setiap pasar Legi itu anak-anak ada yang jualan makannya di sana waktu sekolah. Dan memang kita itu ajarin, ya udah kalian kan belajar berwirausaha, ya udah yuk kita jualan itu. Nah sekarang nih aku mau tanya nih tips dan trik nih untuk anak-anak atau semuanya ya yang punya media sosial yang untuk jualan. Nah biar bisa tereksplor, bisa maksudnya
akhirnya banyak followersnya atau mungkin dari jualan di sosial media itu bisa bisa produknya bisa lebih laku, itu kayak gimana triknya? Kalau untuk awal-awal sih saya selalu menyarankan untuk usaha itu mulai dari lingkup terkecilmu. Kenalin usahamu mulai dari lingkup terkecilmu. Jadi ketika kamu punya usaha dan kamu punya media sosial, unggah itu di media sosialmu dulu. Oh, bukan media sosial yang untuk produk itu ya? Ya mungkin itu termasuk. Jadi kan kita sudah buat media sosial mungkin sudah khusus untuk usahanya. Nah, tapi kan itu juga butuh proses penetrasinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, tapi kita sebagai personal kan sudah punya tuh media sosial, pasti kan sudah punya. Sekarang berapa orang sih dalam 10 orang itu mungkin yang nggak punya media sosial cuma satu. Iya benar banget. Gitu. Iya. Jadi unggah, kenalkan usahamu itu lewat lingkungan terdekatmu. Dulu. Jadi unggah dulu deh di media sosialmu sendiri. Gitu, kenalin produkmu. Aku punya produk nih, misal makanan gitu. Apa atau minuman atau produk apa seperti itu. Kenalin di sana. Kemudian pasti entah itu 1 atau 2 orang temanmu atau siapapun itu pasti akan tertarik. Gitu. Entah itu kalian bisa nggak cuma media sosial, ini jangan anggap cuma Instagram, Facebook, Twitter atau TikTok ya. WhatsApp itu juga media sosial. Sekarang apalagi ada WhatsApp Story, kita bisa biasanya dari situ awal-awal itu biasanya dari situ banyak gitu yang tertarik. Kita create sebagus mungkin, semenarik mungkin ya sekiranya orang ini tertarik buat beli produk kita. Itu yang pertama. Nanti ketika ada teman yang beli atau mencoba produk kita, minta pendapatnya, kira-kira gimana sih rasa atau customer experience-nya seperti apa setelah mereka mencoba produk kita. Nah itu nanti minta, kalau mereka posting di media sosialnya malah bagus gitu loh. Tapi kalau seumpamanya mereka nggak posting di media sosialnya, minta izin dulu, boleh nggak nih pendapatmu testimoni diunggah di tempatku seperti itu. Itu yang harus minta izin ya. Iya, apapun itu harus minta izin karena kan WhatsApp itu juga kan, kalau chat itu kan juga ranah privat tuh. Kalau seumpamanya ada yang nggak mau nggak mau dipost kan, ketika lihat itu kan berapi. Gitu sih. Ya kita harus menghormati lah ya privasi orang lain juga. Privasi orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin bisa ngasih tester lah. Ngasih tester, istilahnya percobaan pasar ke teman-teman kalian. Jadi nanti kalian minta untuk ngasih testimoni di media sosial ini seperti apa. Jangan dipaksa harus bilang enak atau apa ya, biar ngalir aja gitu loh. Apalagi kalau orang Indonesia kan ini tipenya sungkanan. Iya benar-benar. Gak enak dibilang enak. Gak enak dibilang enak. Itu juga kalian harus hati-hati kalau yang seperti itu. Bilang aja ke teman kalian, bilang sejujur-jujurnya seperti apa. Karena apa? Kalau mungkin dibilang enak, mungkin kita bisa nyenengin hati kita. Tapi kan kita nggak bisa introspeksi untuk mengembangkan produk kita. Benar gitu. banget. Kalau saya sih jujur ya, kalau memang nggak istilahnya nggak enak, saya nggak bakal bilang nggak enak. Tapi gak usah bilang. Tapi gitu. saya akan ngasih masukan. Gitu. Kayaknya ini kurang ini deh, kurang ini seperti itu. Itu bisa di trik untuk bilang nggak enak secara secara enak gitu ya. Secara enak di hati. Iya, secara enak di hati ya. Itu sih. Itu mungkin untuk tahap awal sih. Jadi nanti kan kalau orang sudah tahu, teman-teman kita sudah tahu, akhirnya kan dari teman-teman kita yang tahu, teman-teman kita juga punya teman dan keluarga, akhirnya kan juga mereka tahu. Ketika sudah diunggah di media sosial mereka, akhirnya ya otomatis nanti potensi konsumen-konsumen baru juga berdatangan seperti itu sih. Terus gini Mas, biasanya itu kan kalau aku lihat ya, yang online shop itu ya, itu ada yang dikunci nih. Jadi sebenarnya kalau punya online shop, kita punya media sosial untuk jualan, itu sebenarnya itu lebih baik dikunci apa enggak sih? Sebenarnya ada 2 mazhab. Dua mazhab. Mazhab yang pertama dulu nih. Mazhab yang pertama itu mazhab yang dikunci. Mazhab yang kedua itu mazhab yang nggak dikunci. Tapi saya penganut mazhab yang jangan dikunci. Penganut. Alasannya kenapa? Saya selalu bilang ke teman-teman kalau ada yang ngunci
akun media sosial usahanya. Kenapa? Gimana? Itu kotak amal atau gimana? Oke. Karena kan kotak amal dikunci, kita nggak bisa tahu di dalamnya isinya apa kan. Padahal media sosial itu bisa jadi semacam etalase dari produk kita gitu loh. Kalau produk kita, apakah kita punya etalase, kemudian kita tutup sama kain, lah siapa yang lihat gitu loh. Iya, mana ada yang beli juga kan. Apalagi kalau itu juga bukan produk-produk yang produk-produk yang apa ya, yang nggak ada yang jual yang orang lain gitu loh. Kalau produknya sama-sama aja kayak semuanya hijab dengan model A, orang lain juga punya ada yang jual hijab model A juga. Ya otomatis ketika dia lihat kok dikunci, kalau saya sih tipe-tipe orangnya dikunci ya udah ya males gitu loh. Nggak mau buka, nggak mau follow gitu loh. Makanya saya selalu bilang itu kotak amal atau media sosial usaha gitu loh. Saya selalu bilang kayak gitu. Kemudian target kalian itu apa? Nambah followers atau nambah omset? Oke, itu harus diperhatikan ya. Itu harus diperhatikan karena apa? Nanti jalannya itu beda. Jalannya itu beda. Meskipun nanti katanya dengan menambah followers itu nanti insya Allah omset nambah, yaitu juga benar. Cuman memang itu benar-benar potensial customer kita atau bukan? Gitu. Karena apalagi kayak Instagram ya, kita fokus ke Instagram. Instagram itu ada fitur save. Iya benar. Nah saya sering nih kalau lihat-lihat barang atau lihat-lihat postingan atau apa itu saya nggak follow orangnya tapi saya save. Iya, aku juga sih kayak gitu. Atau di screenshot. Iya benar. Iya kan Mbak. Nah akhirnya ya itu, kalau Instagram itu Instagram usaha itu dikunci, siapa yang lihat? Iya benar. Ada potensi juga ketika sudah orang di follow, kemudian sudah lihat-lihat nggak memuaskan, ya di unfollow lagi juga kan, sama aja. Jadi kalau selain itu juga bakal bikin hashtag itu nggak kebaca. Oh iya. Salah satu trik untuk postingan itu dibaca kan bikin hashtag. Pakai hashtag yang relevan. Nah, ketika hashtag itu nggak dibaca ya siapa? Iya. Terbatas juga akhirnya yang lihat ya. Terbatas juga akhirnya yang lihat. Jadi potensial customer juga bakal hilang loh. Oke. Terus sekarang untuk yang biasanya yang pakai mazhab dikunci nih, sebenarnya tujuannya apa sih? Gitu. Soalnya belum pernah nih punya online shop. Tujuannya biasanya biar di follow biar katanya orang itu penasaran dengan produknya. Oke. Padahal ya kalau produknya nggak ada diferensiasi dengan produk lain dan nggak menarik juga nggak ada yang follow juga. Oke, I see ya. Jadi kalau saya habis denger penjelasannya sih kayaknya lebih baik yang madhab pertama ya, yang tidak dikunci ya. Jadi kalau jualan nggak usah dikunci. Ya. Benar sekali. Kita break dulu. Oke, break dulu, terlalu terlalu asik kayaknya. Nanti lupa waktu ya. Oke, gak terasa nih Mas, ternyata sudah 30 menit berjalan ya. Ngobrolnya seru banget ya. Oke, mungkin lain kali ya kita bisa lanjut. Siap. Oke, sebelum kita tutup, saya mau ingetin dulu nih untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk adik-adik SMP atau mungkin untuk teman siswa-siswi SMK, untuk tetangganya ya. Aku mau kasih info lengkap nih untuk pendaftaran di SMK Kuntun ini nih. Aku kasih nih ya. Oke, dan jangan lupa follow akun Instagram kita @smkmutu dan juga SMK Mutu Gresik di Facebook, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, karena kita bakalan undang ya setelah Mas Irwan ini kita akan undang tamu-tamu yang juga pastinya inspiring dan juga informatif ya. Kalian juga bisa komen di video ini, kira-kira kalian mau diundangkan siapa sih? Tapi yang possible ya, jangan yang artis-artis papan atas ya. Oke. Sebelum ditutup nih Mas, satu kata buat SMK Mutu. Satu kata aja deh, atau satu kalimat? Oh boleh, satu kalimat juga boleh. Ya. Satu kata, satu kalimat. Terserah. Satu kalimat ya. Boleh, SMK Mutu ini kebetulan pertama kali saya masuk ke perguruan Muhammadiyah yang ada di Bunga ini ya. Nah, memang tapi ketika masuk ke atas
melihat gedungnya, wah keren banget sih. Iya. Jadi kalau orang kesini bilang boys room. Oh, boys guys room, ya. Jadi mulai fasilitasnya juga lengkap, gedungnya juga oke. Kemudian terutama di sini ada jurusan teknik audiovisual ini yang memang mulai studio dan juga alat-alatnya sudah lengkap lah. Iya. Jadi buat kalian yang mau ke SMK, ngelanjutin ke SMK, bisa banget ke sini. Oke. Berarti boys ya. Boys seru kalau boys istilah. seru ya. Satu kata untuk SMK kamu tuh boys seru. Boys seru. Iya. Oke, terima kasih kehadirannya Mas Irwan. Sama-sama. Ilmunya juga terima kasih. Jangan kapok-kapok undang saya juga. Oh, tentu saja tidak. Dan juga semoga bermanfaat untuk pendengar semua di rumah ya, untuk ada anak kita atau semuanya deh yang nonton ya. Oke, sebelum kita tutup aku punya jargon untuk Mutu Podcast ini Mas. Jadi nanti kalau aku bilang Mutu Podcast, bilangnya informatif, inspiring, and fun. Gitu ya, kita bareng-bareng gitu Mas ya. Oke. Mutu Podcast, informatif, inspiring, and fun.